Perkenalkan, nama saya Amanda Sentia. Saya merupakan mahasiswa semester 7 Universitas Terbuka Salut Cakrawala Ciamas Bogor dengan NIM 857368663. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA dengan tema ciri-ciri makhluk hidup, yaitu gerak pada tumbuhan. Nah, teman-teman mau tahu gak sih tumbuhan itu bagaimana ya cara bergeraknya? Nah, maka dari itu, yuk ikutin aku untuk mencari tahu bagaimana caranya tumbuhan itu dapat bergerak. Nah, untuk alat dan bahan yang kita butuhkan kali ini yaitu alat tulis, tabel pengamatan, dan juga tentunya tanaman putri malu. Hai semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang gerak pada tumbuhan putri malu. Kalian pasti pernah melihat kan tanaman putri malu jika daunnya disentuh maka ia akan menutup. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Yuk kita cari tahu. Nah, sekarang ikutin aku yuk untuk mencari tumbuhan putri malu. Biasanya tumbuhan putri malu itu berada di antara semak-semak seperti ini. Nah, sekarang kita lihat dulu. Wah, itu dia teman-teman. Tumbuhan putri malu memiliki gerak yang disebut dengan gerak nasti. Tepatnya seismonasti. Gerak ini terjadi karena adanya rangsangan, sentuhan, atau getaran dari luar. Jadi, ketika kita menyentuh daunnya, terjadi perubahan tekanan air pada sel-sel di pangkal daun yang disebut dengan pulvinus. Akibatnya, air berpindah dari satu sisi ke sisi lainnya, sehingga daun tersebut akan menutup dengan cepat. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana reaksi daun putri malu ketika disentuh dengan sentuhan halus, sedang, dan kuat. Yang pertama, kita sentuh dulu secara perlahan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa daun menutup sebagian dengan lambat. Kemudian, yang kedua, kita sentuh dengan sentuhan sedang. Maka hasilnya daun akan menutup lebih cepat dan juga lebih banyak. Lalu, kita sentuh dengan sentuhan yang kuat. Nah, pada sentuhan yang kuat, daun akan langsung menutup dengan cepat dan juga rapat. Jadi, dari percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa semakin kuat rangsangan yang diberikan, maka semakin cepat dan besar reaksi geraknya. Nah, jadi gerak pada tumbuhan putri malu termasuk ke dalam gerak nasti karena arah geraknya tidak tergantung dari arah rangsangan, melainkan karena respon otomatis dari tumbuhan terhadap sentuhan tersebut. Nah, untuk video berikutnya saya akan melakukan uji coba gerak tumbuhan terhadap respon dari cahaya matahari. Selain gerak seismonasti, tumbuhan putri malu juga memiliki gerak yang disebut niktinasi. Pada percobaan kali ini, kita akan membandingkan perubahan apa yang akan terjadi ketika tumbuhan putri malu diletakkan pada tempat yang berbeda. Pertama, kita akan meletakkannya di tempat yang terkena cahaya matahari. Yang kedua, kita akan meletakkan tanaman putri malu pada tempat yang kedap cahaya atau pada tempat yang gelap. Nah, di sini kita sudah menyiapkan dua tanaman putri malu pada pot yang berbeda. Selanjutnya, kita akan mengamati apa yang akan terjadi ketika kedua tanaman ini diletakkan pada tempat yang berbeda. Nah, untuk tanaman yang pertama, kita akan letakkan di tempat yang terkena cahaya matahari. Lalu, di tempat yang kedua ini, kita akan menyimpannya di tempat yang gelap. Untuk tanaman yang pertama, kita akan menyimpannya di tempat yang terbuka dan juga terkena cahaya matahari. Lalu untuk tanaman yang berada di pot kedua, kita akan meletakkannya di tempat tertutup dan terhindar dari cahaya matahari. Selain itu, kita juga akan menutupnya dengan pot besar ini dan tentunya kedap dari cahaya. Selanjutnya, kita akan diamkan selama setengah jam untuk melihat perubahannya. Setelah diamati, ternyata tumbuhan putri malu yang kita letakkan di bawah cahaya matahari, daunnya semakin terbuka dengan lebar.
Saat terkena cahaya matahari, sel-sel pada daun menjadi lebih aktif, sehingga daun membuka untuk membantu proses fotosintesis. Pada tanaman yang kedua, ternyata setelah diletakkan di tempat yang gelap, daun pada tumbuhan putri malu menutup secara perlahan. Hal ini terjadi karena kurangnya cahaya matahari yang didapatkan oleh putri malu mengakibatkan kurangnya aktivitas sel pada tumbuhan. Nah, dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi, dapat kita simpulkan bahwa setiap makhluk hidup tentunya memiliki kemampuan untuk bergerak meskipun dengan caranya yang berbeda-beda. Contohnya pada tumbuhan itu dapat bergerak karena adanya rangsangan dari luar. Misalkan terkena sentuhan fisik atau terkena cahaya matahari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video praktikum kali ini. Sampai berjumpa kembali di video praktik yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.